Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat Islam, serta insya Allah kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa di tahun 1444 Hijriah ini. Di sore ini insya Allah kami akan menyajikan tausiah Islam dan tentunya hadiah menarik bagi pemirsa yang bisa menjawab kuis nanti di sesi kuis. Bersama saya Rizal dalam Jackpot Beduk Ramadan. Pemirsa jangan lewatkan pula untuk menjawab pertanyaan dari setiap sesi kuis, karena akan ada hadiah saldo Jack One Pay sebesar Rp200.000 untuk 3 orang pemenang setiap minggunya. Dan pemirsa juga bisa berinfak atau bersedekah lewat QR yang ada di layar. Alhamdulillah pada episode hari ini kita sudah kedatangan Al-Ustadz Haji Farouk Azam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, cerah sekali wajahnya nih, seperti tidak puasa Ustadz. Gimana Ustadz? Alhamdulillah, berkah Ramadan. Berkah Ramadan nih. Kok bisa ya ada orang sedang puasa tapi nggak kelihatan lagi puasa? Itu gimana Ustadz? Apa yang bisa di-share sama kita? Kenapa Ustadz bisa secerah ini? Bisa aja Bang Rizal itu. Iya, alhamdulillah ya. Kesyukuran kita lah yang membuat kita menjadi kuat. Ramadan itu kan memang membuat kita kuat gitu ya. Awal-awal Ramadan mungkin kita merasa lemah gitu ya. Tapi kan sebelum itu kita sudah preparing semestinya. Dari mulai bulan Rajab, bulan Syaban sampai bulan Ramadan, kebanyakan kita tuh sudah mulai preparing, sudah mulai warming up lah, kita trial ya. Sehingga pas Ramadan datang kita sudah ready semuanya, puasanya sudah mulai ready, ibadah-ibadah yang lainnya yang mulai ini juga sudah ready. Berarti Senin Kamis juga Ustadz ya? Insya Allah. Wah, alhamdulillah. Nah, pemirsa kalau misalnya mau wajahnya cerah seperti Ustadz Farouk Azam, lakukan ya apa yang tadi udah dilakuin sama Ustadz Farouk Azam gitu. Nah Ustadz, hari ini memang Jackpot Beduk Ramadan itu akan membahas terkait dengan Ramadan sebagai momentum untuk membangun integritas dan juga profesionalisme. Nah kira-kira nih Ustadz, dari perspektif Islam melihat itu seperti apa Ustadz? Ya, Ramadan itu memang sudah semestinya ya kita menjadi momentum untuk perbaikan segala-galanya, bukan hanya di profesionalisme atau integritas kerja, tapi juga kita secara keseluruhan. Karena sebagaimana yang sama-sama ayat Al-Quran udah maklum kita, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu agar engkau bertakwa. Jadi tujuan dari puasa itu adalah takwa. Nah, takwa itu kan sudah masuk di semua unsur-unsur integritas profesional. Integritas itu apa sih? Integritas itu kan jujur, adil, kerja keras, semua segala komponen-komponen kebaikan itu ada di integritas. Nah, integritas itu ya bagian daripada takwa. Jadi orang yang punya integritas tinggi sudah pasti bertakwa. Bisa dikategorikan dia sebagai orang yang bertakwa, walaupun belum 100% dia menjadi orang yang bertakwa, karena masih ada lagi unsur-unsur yang lainnya. Seperti itu, Bang. Oke, Ustadz, itu kan tadi bicara tentang integritas gitu ya. Gimana sih Ustadz bisa menjadi seorang yang berkah gitu ya. Tadi kan kita bicara tentang keberkahan juga ya. Jadi jangan sampai hanya melihat itu kan sebagai image gitu ya. Jangan sampai kita pengen orang-orang itu melihat kita sebagai orang yang bisa dipercaya, jujur segala macam gitu. Tapi ternyata amit-amitnya kita malah nggak diberkahi Ustadz sama Allah. Itu gimana Ustadz? Nah, itulah kunci daripada kehidupan kita ya. Jadi apa sih yang kita cari sebenarnya hidup itu?
di antaranya yang kita cari adalah berkah. Berkah itu apa? Berkah itu nggak ada hubungannya dengan sedikit atau banyak. Berkah juga nggak ada hubungannya dengan cakep atau jelek gitu ya. Tapi berkah itu adalah sesuatu yang cukup gitu ya. Ada orang yang punya penghasilan 100 juta tapi tidak cukup. Tapi tidak merasa cukup. Tapi gitu tidak ya? merasa cukup. 100 juta sebulan tapi kebutuhannya bisa 200 juta gitu, untuk rumah sakit, untuk kosmetik, untuk kebutuhan finansial lain sebagainya ya. Tapi ada saat ini orang yang cuma penghasilan 1 juta, bahkan di bawah 1 juta gitu ya. Tapi itu cukup. Nah, itulah berkah. Berkah. Itulah berkah. Seperti halnya juga Rasulullah pernah kan suatu saat di saat perang Khandaq itu sahabatnya melihat Rasulullah ketika perutnya itu terlihat ya? ada 3 buah batu. Ternyata Rasulullah udah 3 hari tidak makan. Akhirnya dia pulang, minta izin kepada Rasulullah untuk pulang. Dia tanya istrinya di rumah, punya apa kita makanan di rumah? Ya, istrinya menjawab, kita tidak punya apa-apa gitu ya. Coba disuruh lihat lagi, wah kita akhirnya ditemukan ada domba kecil punya anak kita itu juga. Oke, potong. Saya mau mengundang Rasulullah untuk makan. Diundanglah Rasulullah bersama sahabat ya, paling antara 1-2 orang sahabat saja yang diundang. Tapi Rasulullah karena seorang figur yang tidak memikirkan dirinya sendiri ya, diajak dia naik ke atas bukit. Dia undang, wahai para sahabat-sahabatku, malam ini kita akan diundang makan oleh sahabat kita yang bernama Fulan ini. Kita akan makan enak gitu ya. Malah pengumuman. Malah pengumuman. Nah, yang dipotong domba kecil itu sahabatnya ketar-ketir gitu ya. Yang dipotong domba kecil, tapi yang akan diundang makan itu banyak. Satu kompi ya. Satu kompi pasukan perang gitu ya. Subhanallah. Dengan izin Allah, domba kecil itu mampu membuat kenyang seluruh prajurit yang ada saat itu. Nah, itulah namanya berkah. Maka penghasilan sedikit tapi berkah. Cukup buat keluarga, cukup buat kita. Nah, itulah berkah. Alhamdulillah. Berarti memang berkah itu berarti adalah bermanfaat ya. Kalau bahasa ininya ya, kita coba translate gitu ke bahasa yang lebih enak, itu adalah bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, Ustaz, saya juga penasaran Ustaz. Kan kalau kita sebagai karyawan itu kan sudah dipatok. Apa yang dipatok adalah jamnya, Ustaz. Dipatok jamnya dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Nah, kalau saya melihat memang keberkahan kita itu dalam tanda kutip itu hanya diambil untuk perusahaan gitu ya, di sekitar jam 8 sampai jam 5, karena memang kita harus fokus ke perusahaan. Nah, Ustaz, ada nggak sih Ustaz tips gitu ya untuk kita sebagai karyawan supaya bisa menjadi berkah juga nih, nggak hanya berfokus kepada pekerjaan aja tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain di luar perusahaan? Gimana Ustaz? Bagaimana kita mendatangkan keberkahan buat diri kita yang waktunya sudah terpatok kita terpatok ya, kerja di 8 tuh jam 5 gitu ya. Jadi yang pertama pasang niat. Ibadah itu tidak hanya di masjid atau di musola gitu ya. Kita di tempat kerja itu juga nilainya ibadahnya tinggi. Ketika kita diniatkan untuk Allah. Kan pernah di dalam satu hadis juga dikatakan, barang siapa man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, summa qala, kemudian dia berdoa, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini doa yang sering ya selalu kita baca setiap kita mau keluar rumah. Apa kata Rasulullah? Yang membaca doa ini ketika akan keluar rumah, aku garansi 3 perkara. Apa? Hudita, wa kufita, wa wukita. Hudita, akan aku berikan dia hidayah, akan aku berikan dia petunjuk. Jadi kalau dia bekerja, ide-ide itu akan keluar. Solusi-solusi itu akan ada. Itu hudita, karena Allah yang memberikan dia petunjuk. Itu garansi yang pertama. Garansi yang kedua adalah wakufita, dan Allah akan mencukupi dia. Selama dia bekerjanya tidak bermaksiat kepada Allah, dia bekerja dengan dia tidak melakukan segala hal-hal yang tidak baik di dalam pekerjaannya, maka Allah akan cukupkan dia.
untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk sesamanya. Dan yang ketiga apa? Allah garanti juga wawukita. Wawukita itu adalah wiqayah. Wiqayah itu perlindungan. Allah akan lindungi dia di dalam perjalanannya, di dalam pekerjaannya, di dalam dia berinteraksi selama dia bekerja, semuanya akan Allah berikan perlindungan. Bayangkan jika Allah yang akan memberikan perlindungan, ada lagi nggak yang akan menimpa dia? Sudah aman semuanya. Udah paling tinggi. Karena sudah yang maha memberikan pengamanan gitu. Tidak ada lagi yang sulit bagi. Berarti sebetulnya kalau kita sebagai karyawan pun sangat bisa ya untuk bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Tapi kadang kita juga luput nih dari kata bersyukur, Ustaz. Gitu. Tadi semua kan kita juga pernah merasa tidak cukup gitu ya. Tadi kan Ustaz juga bicara tentang rasa kecukupan gitu ya, rasa kecukupan. Berapapun nominal yang kita terima itu selalu cukup. Nah, Ustaz, selanjutnya saya masih ada unek-unek ceritanya nih ya gitu ya. Gimana sih Ustaz caranya supaya kita itu punya mindset kecukupan tadi gitu ya? Apa sih yang harus kita lihat sebagai manusia supaya kita bisa menemukan rasa syukur itu, Ustaz? Untuk supaya kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, kita harus ingat-ingat terus yang Allah berikan kepada kita ini jauh lebih banyak dari apa yang kita butuhkan sebenarnya. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Man lam yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak dikategorikan orang yang bersyukur kepada Allah. Apapun yang kita dapatkan, kita syukuri. Dari kantor kita dapat gaji UMP, kita syukurin. Apalagi lebih banyak dari UMP. Nah, dari yang lainnya, usaha kita yang lainnya mungkin tidak seperti ekspektasi kita. Tapi apa yang kita dapatkan harus kita syukurin. Nah, itulah barang siapa yang kita bersyukur kepada manusia. Kita bersyukur kepada manusia, kita punya pekerjaan, itu juga harus kita syukuri karena banyak sekali yang menolong kita di dalam kita berinteraksi sosial. Sudah pasti kita nggak sendirian untuk mencapai kesuksesan. Nah, disitulah unsur-unsur itu kita berterima kasih, kita dikategorikan bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita bersyukur, Allah katakan nanti Allah akan cukupkan, bahkan Allah akan tambahkan. Tapi kalau kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, ingat azabku amat pedih. Bicara tentang rasa syukur dan juga rasa kecukupan gitu ya. Ada orang yang punya harta atau bahkan punya keturunan yang banyak tapi nggak pernah merasa cukup. Itu berarti tanda-tandanya orang itu nggak diberkahi, Ustaz ya? Berarti ya? Iya. Nah, ada nggak sih Ustaz cerita atau hikayat gitu ya yang bisa di-share ke kita terkait dengan rasa syukur sesuai dengan nominal itu atau kuantitas itu? Ada kisah, ada orang ketika itu seorang sufi ditanya oleh seorang kafir zindik yang tidak mempercayai tentang keberkahan. Dia bilang, seorang sufi ini, kau bisa belajar dari dua hewan, yaitu kambing atau domba ya, domba dan anjing. Ya. Kenapa domba dan anjing? Kita lihat perbedaannya. Pertama, anjing dari segi reproduksinya, anjing ketika melahirkan berapa? Lebih dari 5 mungkin. Lebih dari 5, banyak. Ketika domba melahirkan berapa? Paling 1-2 lah. Nah, paling 1-2. Tapi dari sisi kematian, yang disembelih banyakan anjing atau banyakan kambing? Banyakan kambing. Kambing hampir setiap kita punya event ya? Maulid Nabi, Idul Adha, Akekah, semuanya itu dipotong. Jumlahnya kalau dipotong bebarengan puluhan ribu gitu ya. Saya berjuta-juta kambing saat itu. Tapi yang kita saksikan sekarang tidak punah itu kambing walaupun dipotong berkali-kali. Dan beribu-ribu dalam jumlah yang banyak gitu ya. Lahirnya sedikit ya.
yang dibunuhnya lebih banyak, yang dipotongnya lebih banyak ketimbang perbandingan dengan anjing. Tapi kenapa kita lihat disaksikan di keseharian kita anjing itu lebih sedikit dibandingkan dengan domba? Nah, itulah salah satu kenapa kambing merupakan hewan yang diberkahi. Nah, dari segi fisik memang menang anjing dong gitu ya. Ya ketika contoh kita anggap kita ada security di depan gedung kita. Ketika security di depan itu badannya kerempeng. Tapi di sampingnya ada anjing canine. Jadi keren gak tuh? Security. Jadi keren. Cuman ada anjing. Coba bayangkan kalau dibandingin diganti kambing. Security bawa kambing. Security anjingnya diganti kambing. Itu jadi lucu kan? Jadi nggak gagah lagi tuh. Dari segi fisik menang anjing. Dari segi nasab mana? Menang anjing. Kenapa? Anjing punya leluhur yang masuk surga. Oh iya. Yaitu anjing Ashabul Kahfi. Anjing Ashabul Kahfi itu dimuliakan karena senang dengan orang yang beribadah. Dia bersama-sama dengan orang yang beribadah. Ashabul Kahfi itu di goa, akhirnya dia ikut bisa masuk surga juga. Sedangkan kambing lagi enak-enak di surga dikeluarkan untuk menggantikan Nabi Ismail dalam kisah Idul Adha, ya Idul Kurban saat itu. Nah, memang dari segi nasab menang anjing, dari segi fisik menang anjing, dari segi reproduksi menang juga anjing. Tapi hewan yang diberkahi adalah kambing. Jumlahnya tidak berkurang-kurang walaupun dia dipotong, disembelih Idul Adha berjuta-juta, kambing tidak kurang. Nah, kenapa kambing itu diberkahi? Karena dari kehidupannya, dipelajari dari kehidupannya, kesehariannya. Anjing kenapa tidak diberkahi? Kita pelajari dari kesehariannya. Tidak diberkahi kenapa? Karena anjing, kita lihat anjing dia aktivitasnya itu kapan? Banyak kan? Malam. Entar dia kalau anjing tuh Isa baru keluar. Iya. Jam 10 udah jalan-jalan keliling kampung tuh kalau anjing ya. Anjing. Tidurnya kapan? Tidurnya pagi baru. Menjelang subuh. Jam 3, jam 4 tidur. Menjelang azan subuh tidur. Kalau kambing kapan dia tidur? Dia aktivitasnya subuh. Sebelum azan subuh sudah ngembek tuh, udah bangunin orang. Dia tidak nggak ada yang malas-malas subuh tidak bangun, nggak. Semua kambing bangun subuh. Dan kapan dia tidur maghrib udah masuk kandang. Itu sebandit-banditnya bandot gitu. Tidak berbuat yang malam-malam itu, enggak, dia itu istirahat. Bangunnya subuh. Nah, makanya orang yang bangun subuh itu orang yang diberkahi. Sebagaimana doanya Rasulullah SAW, Allahumma bariku ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu subuhnya. Jadi jika kita ingin mendapatkan keberkahan, kuncinya adalah bangun subuh. Nah, itu kunci yang pertama. Seperti itu. Jadi kita bisa belajar dari hewan yang diberkahi dengan hewan yang tidak diberkahi. Aktivitasnya, kalau kita banyak keluar malam nggak karuan seperti itu, ntar menjelang subuh baru tidur gitu kan. Ustadz ngeliatnya ke saya, jadi saya kesannya kayak itu ya. Alhamdulillah Ustadz, makasih banyak nih atas ceritanya gitu ya. Memang yang bisa ditarik kesimpulan adalah ternyata kita bisa melihat semuanya itu dari manapun ya, dari segi manapun. Dengan cerita tadi soal binatang pun kita bisa menarik banyak hal gitu ya, ibrohnya ya. Hikmah. Kan kalau puasa itu ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya. Ya. Yang tidak percaya tidak dipanggil. Makanya yang mau berpuasa, yang bisa berpuasa hanya orang-orang yang percaya saja. Percaya bahwasanya puasa itu baik. Percaya bahwasanya puasa itu bisa merubah
keadaan. Karena kenapa? Manusia itu kan diciptakan sifat-sifat manusia itu kayak sifat-sifat tergesa-gesa. Ya, wa kanal insana ajula. Ya, manusia itu sifatnya diciptakan sifatnya selalu tergesa-gesa. Jadi sifat tergesa-gesa itu baik tidak? Tidak baik. Walaupun banyak juga ada yang bertanya gitu, Pak Ustadz bukannya cepat itu baik? Iya, cepat itu baik gitu. Tapi kalau tergesa-gesa itu tidak baik. Ya, seperti halnya kita sedang berpuasa, waktu azan maghrib jam 6:05. Tapi jam 6:05 kita sudah tergesa-gesa mau berbuka. Nah, kalau kita nggak tahan, batal nggak puasanya? Nah, itulah Pak. Puasa atau Ramadan merubah kita menjadi sabar. Benar. Nah, walaupun kita diciptakan manusia sifatnya suka tergesa-gesa, tapi Allah ciptakan, Allah katakan dengan Ramadan ini membuat kita menjadi sabar. Ya, walaupun kita kan senangnya main cepat-cepat kan. Kalau terawih demen yang lama, demen yang cepat. Demen yang dikit terus cepat ya. Iya, kita selalu manusia sudah menjadi sifat manusia. Inginnya tergesa-gesa, inginnya cepat-cepat. Dan yang kedua adalah sifat manusia juga lemah. Wa khuliqal insan dha'ifa. Dan Allah ciptakan manusia itu dengan kelemahan. Nah, kita jika tidak berpuasa makan pagi, siang, sore gitu. Ada 1 jam makan yang ketinggalan, kuatlah kita. Lemes gitu ya. Kesugesti ya, apalagi pakai nasi itu tadi. Iya. Tapi puasa atau Ramadan ini mengajarkan kita, melatih kita menjadi kuat. Benar. 11 jam, 12 jam kita tidak makan, tapi kita kuat. Artinya puasa itulah membuat kita jangan terlalu memikirkan makanan. Jadi paradigma kita ini yang mindset kita selalu berpikir kita harus makan. Nah, itulah yang membuat kita lemah. Kalau ketika kita berpuasa, kita mindset kita bahwasanya kita harus menahan. Nah, kita menjadi kuat. Nah, orang yang berpuasa kan jangankan yang haram ya, yang halal aja dia tinggalkan, dia nggak makan gitu ya. Nah, itulah fungsi daripada puasa, yang efeknya membuat kita mampu menahan. Jangankan yang haram, yang halal aja dia tidak mau gitu kan ya. Nah, itu selama itu perintah Allah. Jadi apapun kalau sudah Allah perintahkan, itu dia akan turut. Itulah Ramadan itu membuat kita menjadi kuat. Padahal manusia diciptakan dalam keadaan dhaif, lemah. Nah, kemudian sifat manusia yang selanjutnya adalah juga kita itu pelit. Wa kanal insan qaturo. Dan Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan dan Allah ciptakan manusia itu sangatlah pelit gitu. Tapi Ramadan itu mampu mengubah kita menjadi dermawan kan. Di antaranya ada hadis yang mengatakan barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala seperti halnya dia berpuasa. Seperti itu. Nah, itulah Ramadan membuat kita dermawan. Makanya kita menyaksikan ini Ramadan orang berlomba-lomba untuk banyak berinfak, banyak bersedekah, zakat, lain sebagainya. Nah, itulah orang-orang yang cerdas. Orang-orang cerdas itu yang tidak membiarkan kesempatan itu datang dan pergi begitu saja. Dia selalu mengambil event-event bagus nih seperti itu. Ini Ramadan kesempatan emas bagi seorang mukmin. Kita mengejar ketertinggalan sini saat ini. Gitu ya. Ketika di akhir bulan Sya'ban akan memasuki bulan Ramadan, Rasulullah itu naik ke mimbar akan khutbah Jumat. Mimbarnya Rasulullah itu ada 3 anak tangga. Di anak tangga yang pertama Rasulullah bilang amin. Naik ke anak tangga yang kedua Rasulullah bilang amin. Naik ke anak tangga yang ketiga Rasulullah juga bilang amin. Ketika turun sahabatnya mendekati Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali? Apa yang terjadi?" "Atani Jibril," kata Rasulullah. "Jibril datang kepadaku.
datang kepadaku dan kemudian Jibril berdoa. Di anak tangga yang pertama apa doa Jibril? Syaqiyun abdi, celaka hambaku. Man adraka Ramadan, siapa yang mendapati bulan Ramadan, walam yughfarlah, tapi dia tidak mendapati ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini Ramadan ini memang bulan ampunan. Kita minta ampunan, Allah pasti akan berikan ampunan kepada kita. Makanya jangan sia-siakan Ramadan. Banyakin. Kita kan bulan Ramadan itu hanya tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Iya, sebulan doang. Bulan Syawal bisa nggak tarawih? Nggak bisa gitu ya. Ini jangan kita hilangkan kesempatan ini. Di anak tangga yang kedua apa doa Jibril? Jibril berdoa, Syaqiyun abdi, celaka umatku, man adraka abawaihi aw ahaduhuma, siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, falam yudkhiluhul jannah, tapi tidak menyebabkannya dia masuk ke surga. Karena kunci surga itu ada di orang tua. Kalau ingin masuk surga yang paling mudah, berbakti kepada orang tua. Itu kunci surga yang paling mudah. Yang masih punya orang tua bersyukur karena dia kunci surga. Karena ibarat kita masih punya kunci surga. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, sudah hilang kunci surga kita. Tapi Allah masih memberikan kesempatan kita bisa berziarah, kita bisa berdoa untuk orang tua kita. Karena tidak ada pembatas antara orang tua dan anak. Nah, di anak tangga yang ketiga apa doa Rasulullah? Syaqiyun abdi, celaka umatku. Barang siapa yang disebutkan nama manzukirat ismuka, siapa yang disebutkan namamu ya Rasulullah, tapi falam yusolli alaik, tapi dia tidak mau bersalawat kepada Rasulullah. Kita sama-sama tahu Rasulullah adalah yang akan memberikan syafaat kepada kita. Apa itu syafaat? Syafaat itu pertolongan. Kita ini tidak bisa selamat dengan amal ibadah kita, tidak. Karena dibandingin maksiat kita jauh lebih banyak maksiat kita dibandingin ketaatan kita. Nah, seperti itu kan. Tapi orang yang bersolawat kepada Rasulullah, ya, suka bersolawat, dia selalu mendawamkan, membiasakan dirinya untuk bersolawat. Satu hari misalnya 10.000 solawat, ya, atau dimulai dari 1.000, 2.000, meningkat terus. Yang bersalawat nanti di akhirat Rasulullah itu akan membersamainya, akan memberikan kepadanya syafaat. Nah, itulah celaka orang yang ketika disebut nama Rasulullah dia tidak mau bersalawat karena dia tidak akan mendapatkan syafaat. Syafaat itu akan turun kepada orang-orang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, karena memang banyak banget ya pahala yang bisa didapatkan pada saat puasa gitu ya. Makanya juga kalau kita mendengarkan orang ngaji pun kan ada pahala ya Ustaz ya. Betul sekali. Kalau kita ngedengerinnya lewat MP3 gimana Ustaz? Betul. Dapat juga. Sama saja. Karena Al-Quran sekarang kan sudah eranya digital. Walaupun MP3 ada di toilet, boleh nggak? Jangan dong. Tidak boleh kan? Tidak boleh diperdengarkan nada-nada walaupun dari handphone gitu atau dari MP3 lain sebagainya. Itu tidak boleh. Yang membaca dengan MP3 juga dia akan mendapatkan pahala, sebagaimana yang di toilet juga tidak boleh, dilarang juga, maka yang selain itu juga berpahala. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmunya, semoga menjadi manfaat dan juga amalan bagi kita semua. Ustadz, kalau boleh Ustadz ya, minta tolong doakan kita semua nih, baik insan Bank DKI, pemirsa di rumah, supaya kita menjadi orang-orang yang berkah di bulan Ramadan ini. Boleh mungkin Ustadz? Ya, sahabat Bank DKI sekalian, marilah sama-sama di kesempatan yang baik ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima semua amal ibadah Ramadan kita, Allah terima puasa kita, Allah menerima semua kebaikan di Ramadan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan.
Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma sahil umurana wa umura walidaina wa umura ustada wa ustadatina wa umura amalina ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas ilmunya. Semoga kita semua bisa menjadi insan yang bermanfaat tadi ya, insan yang barokah, bisa kuat menjalankan ibadah, dan juga tadi bisa menjadi seorang yang profesional gitu ya, profesional dalam diri kita dan juga menjalankan ibadah ini semua gitu. Amin. Pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saksikan terus Jackpot Beduk Ramadan setiap jam 4 sore pada asar di akhir weekday. Jangan lupa ikuti kuis yang berhadiah saldo Jack One Pay sebesar Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Dan bagi pemirsa yang ingin berinfak atau bersedekah, bisa melalui QR yang ada di layar kaca. Saya Rizal pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.